Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Holik pada kesempatan sekarang akan menyampaikan tentang praktik langsung model pembelajaran Project Based Learning dalam mata pelajaran IPS dengan topik kegiatan ekonomi. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama ada 6 langkah dalam model pembelajaran PJBL ini. Yang pertama yaitu menentukan pertanyaan mendasar. Kedua membuat perencanaan desain produk. Ketiga menyusun jadwal. Keempat memantau kinerja peserta didik tentang progres pelaksanaan proyek. Kelima menilai hasil. Dan keenam mengevaluasi pengalaman belajar. Mari kita lihat langkah-langkah tersebut secara langsung dalam praktek pembelajarannya. Kita mempelajari yang tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu maksudnya kepada apa itu? Tindakan atau pelaku ekonomi? Tindakan atau pelaku ekonomi? Apa? Tindakan ekonomi. Ya. Nah, nanti kalian diharapkan bisa memahami dan menganalisis ya bagaimana sih produksi, distribusi, dan konsumsi itu. Nah, tidak akan dipelajari di sini. Ya, sekarang kalian kita coba menggunakan project. Ya. Di langkah project ini yang pertama kalian menyiapkan dulu. Itu langkah persiapan. Ya. Langkah persiapan. Nah, sekarang berdasarkan anggota kelompok kalian tulis nanti di kelompok kalian itu. Kalian tulis, kalian siapkan. Kalian mau mengamati apa? Atau mau berkunjung kemana? Ngerti nggak? Misal ya, kalian nanti amati kegiatan di pasar misalnya. Ya. Atau misalnya kalian di sini kan di Surabaya banyak pabrik tahu. Ya. Nah, kalian nanti mengunjungi pabrik. Nah, sekarang kalian siapkan dulu. Diskusikan dengan kelompok kalian. Mana yang akan dikunjungi? Pasar, pabrik, atau yang lainnya? Ngerti nggak? Nah, setelah itu, setelah menentukan itu, kalian tentukan waktunya. Kalian tentukan waktunya. Kapan mau melaksanakannya? Sepakati. Terus? Waktunya kapan? Kalian sepakati. Nanti setelah itu kalian tentukan siapa yang akan dihubunginya. Nanti kira-kira ada berapa orang yang bisa dihubungi di sini? Kalau misalnya ke pabrik, yang dihubunginya siapa? Pemilik pabrik, kemudian karyawan atau apa lagi pekerjaannya. Bisa pahami nggak? Nih, tentukan oleh kalian siapa. Nah, nanti kalian, karena kalian akan berkunjung, berarti kalian harus punya catatan. Catatan itu dalam bentuk apa? Kalian susun pertanyaan. Pertanyaan buat siapa? Nah, buat narasumber. Buat diajukan kepada yang punya pabrik apa pertanyaannya, kepada yang bekerja apa pertanyaannya. Ngerti nggak? Kalian nanti tulis. Ya, kalian sepakati. Kemudian nanti berikutnya kalian tentukan kesepakatan kelompok kalian. Ada pembagian tugas. Ada pembagian tugas. Misal ini nih 4 orang. Siapa nanti yang mewawancara? Ya, siapa nanti misalnya yang mengedit video? Siapa nanti yang mengambil videonya? Buat fisiknya, siapa yang mengambil fotonya, siapa nanti yang membuat laporannya. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ada pembagian tugas. Ya, ada pembagian tugas. Nanti di akhir, kalau perhatikan, nanti di akhir kalian mengumpulkan satu dalam bentuk laporan. Laporannya ada apa? Ada berapa kira-kira? Ada 2, apa saja? Laporan tertulis ya, dan laporan kalian sebagai bukti fisik, bisa foto ya atau video, bisa bukti fisiknya foto atau video. Bisa pahami nggak?
selesai kegiatannya. Oke, ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada, sekarang silakan kalian diskusikan langkah-langkah tadi di dalam kelompok kalian. Diskusikan dalam kelompok kalian. Bisa? Bisa? Silakan mulai. Ini udah didiskusikan ini mau kemana? Konveksi Pak. Hah? Mau ke konveksi baju. Di mana itu? Bandung. Oke, silahkan lanjutkan. Lanjutkan pertanyaan, susun pertanyaannya. Kelompok ini nih mau ke mana ini? Sudah didiskusikan? Hah? Ke pasar, silahkan dicatat. Pasarnya pasar mana, ya kan? Kemudian ditulis apa tadi? Hah? Pertanyaannya. Oke, silakan lanjutkan. Ini kelompok ini mau kemana? Cisarua. Hah? Cisarua. Ngapain ke Cisarua? Mau wawancara. Wawancara apa? Makanan. Oke, silahkan lanjutkan. Ya. Ini rencana mau kemana ini? Petani kangkung. Oh, petani kangkung. Oke, silahkan lanjutkan. Ya. Dalam hal memantau kinerja peserta didik, guru mengamati perkembangan proyek yang dirancang. Jika memiliki kendala, pelatih turun langsung membimbing. Hal ini bisa dilakukan dengan cara bertanya secara online melalui grup belajar, berkomunikasi pada saat di sekolah, atau juga peserta didik memberikan laporan kegiatan dalam berbagai bentuk, seperti berikut ini. Ibu Nenen Ibu Nenden. Ibu punya karyawan atau enggak? punya. Punya. Boleh tahu siapa ibu? Itu Oh, itu. Iya. Ibu pemiliknya. ya Oh iya. Ibu boleh tahu nggak keuntungan belanja di pasar, jualan di pasar? ya di pasar lebih murah dibandingkan sama supermarket apa di swalayan. Kalau satu hari itu keuntungannya bisa berapa ya? Nggak tetap kalau keuntungan mah kadang gede kadang kecil ya gimana situasi pasarnya aja. Ibu kalau waktu pertama kali ibu jualan, boleh tahu nggak modal yang dikeluarinnya berapa? Dulu Iya, ibu dulu pertama 2,5 juta. 2,5 juta. Lumayan ya bu ya. Ibu kalau buka warung kayak gini sejak kapan? Sejak pertama dulu pas pertama ya udah lama hampir 20 tahun. Lama banget Iya. ya bu ya. Kalau ibu buka tokonya subuh. Ya subuh Jam- kalau di pasar mah identik subuh jam 3 jam 4 lah paling lambat. Kalau tutupnya biasanya berapa bu? Gimana maunya itu mah bebas. Kalau Bebas. di sini bahan-bahan masakan semua ibu, Iya semua sayur mayur ya di sini di bawah lantai dasar ada kering-keringan. ada komplit sedikit juga ada. Di sini yang paling banyak dicari itu apa ya bu? Apa dari sembako apa sayur? Dua-duanya bu. Ya sama semuanya pada dibutuhin pada banyak yang butuh gitu. Yang paling itu mah bawang merah kayak cengek bawang putih gitu. Ibu kalau ibu itu menyetir ke warung-warung nggak bu? Atau dari sini aja? Enggak ibu mah dari sini aja. Sini aja. Ibu maaf boleh tanya, kalau sayuran ibu dapatnya dari mana ya? Dari pasar Caringin pusat. Ibu menerima pesanan dalam jumlah yang banyak misalnya? Bisa. Ada yang hajatan, ada catering gitu banyak sering. Baik ibu, makasih banyak ibu sudah. Ya sama-sama. Makasih banyak ibu. Ya, makasih. Kita izin. Dalam hal menilai hasil, peserta didik mendiskusikan tentang proyek yang dilakukannya. Kemudian guru memberikan penilaian. Tentu saja penilaian dibuat secara terukur berdasarkan standar yang telah ditentukan. Misalnya yang dinilai itu tentang pemahaman peserta didik tentang topik yang dibahas, cara menyampaikan materi, kerjasama atau yang lainnya. Sedangkan untuk evaluasi pembelajaran, guru melakukan evaluasi dan memberikan masukan atau arahan tindak lanjut terkait proyek yang dijalankan oleh peserta. Dalam hal topik yang dibahas ini, produk yang dihasilkan yaitu berupa tulisan atau laporan dari kunjungan peserta didik yang membahas tentang produksi, distribusi dan konsumsi. atau satu lembaga yang melaksanakan kegiatan
juga memberi pengalaman mewawancarai seseorang dan menambah pengetahuan dalam kegiatan ekonomi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan narasumbernya. Sudah tahu ya namanya, itu Bapak Asep Belajar. Dia pemilik dari usaha konveksi pakaian di Kompleks Sumbersari Jalan Sumber Tenda, Blok Aro, RT 1 RW 2 dekat di Sel PPLB, Caringin, Bandung. Yang bukan IPS Bekas tepatnya di Jalan 28. Beliau merupakan pelaku ekonomi sebagai produsen sabun baju. Untuk selebihnya adanya pertanyaan kami buat dan kami ajukan. Oke, jadi kesimpulannya, produsennya itu Bapak Asep Belajar memproduksi sablon baju, membuat pakaian, celana, jaket atau konveksi baju yang sesuai pesanan customer atau flash order. Untuk proses distribusi yang dilakukan Om Asep menggunakan jasa pengiriman lokal untuk pengiriman jarak dekat dan sedikit seperti JNE dengan biaya 12.000. Jika pengiriman yang lokal dan dalam jarak jauh dengan harga 1.500 per kilogram. Om Asep mengirim paling jauh konveksi Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi konsumennya yaitu dari umur 1 sampai 60 tahun bisa menikmati hasil sablonan baju seperti celana, jaket, konveksi yang sebagainya. Oke, jadi itu hasil dari presentasi kami. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh? Kalau itu bajunya itu dicicipin nggak? Kayak ke toko-toko baju gitu atau kita request aja gitu sendiri? Oh, bisa jadi kayak gitu. Jadi tidak menjual hanya satu cabang berdiri saja. Bisa juga mengedar seperti jual online, jual apa yang namanya? Terjadi hasil hubungan antar luar sini dengan luar sini. Ada lagi? Ya, so apa pertanyaannya? Apa perbedaan konveksi dan tekstil? Apa perbedaan konveksi dengan tekstil? Oke, jadi menjawab pertanyaan dari jadi Pak, jadi konveksi itu adalah perusahaannya atau pabriknya, sedangkan tekstil itu barang jadinya gitu, kayak bajunya gitu. Nah, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada silakan tutup. Ya, mohon ya dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita aplaus, tepuk tangan sekali lagi buat kelompok hijau. Iya, silakan. Terima kasih kelompok hijau. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil wawancara kami, yaitu materinya tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Kami mewawancarai salah satu pedagang di pasar, yaitu Bu Nenten, sebagai distribusi atau Nah, ini adalah hasil wawancara kami. Ada yang lewat kertas seperti ini, ada juga lewat video. Ini yang pertama, kami akan menjelaskan lewat kertas ya yang akan dibacakan oleh kami. Demikianlah pembelajaran yang saya lakukan. Semoga bisa mencerminkan model deep learning atau pembelajaran yang mendalam dan juga semoga bermanfaat. Barokallah. Amin. Terima kasih atas perhatian dan masukan serta motivasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.